Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan. Nah, sebelum nanti kita akan memperbincangkan terkait dengan tourism medical, kita akan sampaikan dulu gambaran bagaimana sebetulnya sekarang keadaan di Bali untuk turisnya. Tadi nyatakan sepi, kemudian tapi ada sedikit mulai mau bangkit gitu ya. Untuk itu kita simak video yang satu ini. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit dunia, dampak pandemi COVID-19 di Pulau Bali tentu sangat terasa, utamanya setelah kedatangan dan transit orang asing untuk sementara ditangguhkan pada 31 Maret 2020 lalu. Namun, Bali segera bangkit karena upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan baik dengan bekerja sama dengan 1.493 desa adat yang ada di Bali. Untuk membangkitkan kembali ekonomi sektor pariwisata yang sempat terhenti karena wabah virus corona, pemerintah Provinsi Bali pun kembali membuka usaha dan pintu kedatangan wisatawan domestik di Bali secara bertahap mulai bulan Juli dan September 2020 dengan syarat restoran, hotel, dan objek wisata wajib mengantongi sertifikat protokol kesehatan. Saat ini sejumlah objek wisata di Bali telah dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Namun meski telah dibuka, kunjungan wisatawan ke objek wisata masih rendah jika dibandingkan dengan situasi sebelum COVID-19. Seluruh pihak pun berharap agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar perekonomian dan dunia pariwisata di Bali dapat kembali bangkit dan berjalan normal. Iya, itu jadi itu tadilah informasi, memang betul sepi Bu ya, tempat wisata ya ada yang sudah memang, tapi baru terbatas untuk wisatawan lokal, domestik. Itu pun kalau data kita kemarin ya weekend, ya long weekend datangnya itu pun juga belum banyak gitu ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini segera berakhir lah ya, ini menjadi ini bersamalah ya, tantangan kita bersama untuk Bali bangkit lagi gitu. Nah ini menarik, ini kan kembali lagi tadi bahwa ada sebuah gagasan yang muncul, mungkin ke Ibu Gilda, bahwa ada gagasan untuk tourism medical ini. Sebetulnya berangkat dari seperti apa sih Bu gagasan ini akhirnya muncul? Ada apa? Kalau kita lihat sih mungkin di beberapa tahun terakhir ini, semenjak 2002, kita melihat begitu banyak fasilitas-fasilitas hospital, rumah sakit yang kemudian banyak masuk ke Bali untuk melayani segmentasi pasar yang sangat spesifik untuk di Bali. Ini mungkin muncul dari pasar Australia yang seperti dikatakan Pak Dedi tadi. Kalau misalnya dia di Australia itu BPJS atau insurance-nya lah ya, insurance dari pemerintahnya tidak mengcover dental atau perawatan gigi. Kalau dia berlibur ke Bali, dan itu jumlahnya banyak, sekitar 1 jutaan turis wisatawan Australia setiap tahunnya berlibur ke Bali, mereka akan mengambil kesempatan 1 hari 2 hari untuk kemudian melakukan perawatan gigi. Karena dengan demikian ya sambil berlibur, sambil juga melakukan perawatan gigi itu cukup baguslah harga-harga yang di offer ya, yang ditawarkan oleh hospital atau dentis-dentis yang ada di Bali. Oh, jadi memang misalnya kayak perawatan gigi ini salah satunya karena mungkin kalau di Australia satu tadi dikatakan Pak Ibu Gilda bahwa tidak di-cover oleh asuransi atau government pun gitu ya. Akhirnya mereka harus mandiri. Sementara di sana juga mungkin relatively harganya lebih mahal. Kemudian dia memilih untuk Bali. Apa yang dia dapat Bu sebetulnya? Perbedaan apa dengan Bali? Ya kalau dilihat daripada pelayanan yang diberikan dentis-dentis kita, fasilitas yang ada juga high class international, hospital sudah banyak ya yang ada di Bali, BIMC, Siloam, Bali Royal Hospital, ya. Jadi standarnya sudah berbeda sebenarnya. Berbenah dari seperti Bu Gilda tadi sampaikan, dari 2002 tadi, kemudian berbenah sampai sekarang justru marketnya itu terbentuk sendiri. Karena seiring dengan kunjungan wisatawan dari Australia yang besar,
kemudian ada demand yang bisa karena di Australia sendiri harga cukup mahal. Nah inilah yang sehingga membuat terbentuknya market tersendiri di Bali. Jadi rumah sakit yang ada di Bali mencoba untuk mengambil pasar itu, baik dari dental, kosmetik. Ini kosmetik, kalau kita bilang kosmetik banyak sekali justru dari Australia. Dari hal yang non invasif ya, misalnya injectables, botox, filler, kemudian sampai yang facelift ataupun blefaroplasty untuk lipatan kelopak mata, itu banyak sekali sebenarnya sudah dilakukan di Bali. Beberapa rumah sakit yang sudah artinya sudah memiliki standar tersendiri itu sudah mulai mendapatkan market dari Australia ini. Iya ya. Kalau kita bicara data, sampai berapa sih Pak kira-kira yang turis-turis yang terutama Australia yang mereka memang datang ke Bali ya menikmati wisatanya juga sekalian melakukan perawatan kesehatan. Itu gambarannya seperti apa sih Pak? Betul. Kalau bisa saya potong sedikit, kebetulan nih sambil kita bincang-bincang nih, biar ada energinya makin. Di sini kita salah satu signature makanan di pelataran. Jadi kita ada tahu telur asin dan salad Tridewi. Lah kemudian aku mau makannya gimana kalau kita? Di sini kita cutleries-nya Pak. Oh ini protokol kesehatan. Benar sekali Pak. Jadi setiap untuk menunjang dan mengikuti peraturan pemerintah dan WHO, jadi semua cutleries dan napkin yang kita gunakan sudah kita disinfektan Pak. Keren. Memastikan bahwa keamanan terjaga buat para pengunjungnya. Waduh, terima kasih loh Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Oke lah. Kita sambil ngobrol dah kalau gitu ya. Itu enak. Nah, kalau mengenai balik lagi ke data nih Pak. Pak Putu. Kalau kita lihat sebelum pandemi ya justru banyak sekali kira-kira kalau kita bilang satu rumah sakit saja untuk dental sendiri bisa sampai 30 sampai 40 pasien. Belum lagi yang kosmetik yang non injectable. Itu apa Pak? 30 itu sebulan. sebulan. Satu rumah sakit. Oh iya? Iya. Cuman ya tadi seperti kita bicara tadi belum terekspos nih. Benar. Dengan adanya seperti ini kita ingin masyarakat domestik juga mengetahui bahwa sebenarnya di Bali sendiri sudah mampu untuk melayani masyarakat wisatawan asing, pelayanan seperti kosmetik, kemudian dental, cuci darah bahkan. Ketika ada konferensi misalnya di Nusa Dua, sering sekali terjadi mereka membawa keluarga mereka yang kebetulan mungkin harus cuci darah. Nah itu sering menjadi medical tourism. Karena fasilitas yang diberikan juga mengadopsi turisme yang ada di Bali. Nah sebelum ini pemerintah Provinsi Bali mungkin belum terlalu fokus dan ini berkembang secara organik saja, secara natural, secara alamiah. Nah mungkin saat ini melihat adanya pandemi dan dihadapi dengan situasi di mana krisis ini menyangkut dengan kesehatan, maka sangat tepat bagi pemerintah Provinsi Bali, bagi kita para industri pariwisata di Bali untuk lebih fokus untuk melakukan breakthrough untuk pasar-pasar, segmentasi pasar yang mungkin bisa dikatakan baru untuk bisa difokuskan pada industri pariwisata kita. Ini dengan kondisi pandemi kayak gini, ini memicu gagasan itu Tentu sekali, seperti apa? Tentu saja. Oh, jadi ya. Karena tiap kali kita menghadapi krisis, selalu segmentasi itulah yang kemudian kita akan tuju untuk melakukan recovery lebih cepat lagi. Contohnya saja 2 tahun yang lalu penutupan bandara dikarenakan Gunung Agung. Namun kemudian jawaban daripada krisis itu adalah konferensi-konferensi geologi justru banyak berdatangan ke Bali. Nah, kami selalu melihat setiap ada krisis selalu ada peluang-peluang dan itu datangnya juga dari segmentasi yang sama. Begitulah kami melakukan terobosan-terobosan di promosi pariwisata kita. Iya, jadi kan ini turis ditutup nih, Pak. Iya kan, kemudian ya boleh dikatakan zero, boleh dikatakan datangan tidak ada yang bertambah lagi. Mungkin memang masih ada yang tinggal di sini beberapa gitu kan. Nah kemudian
bagaimana kita mau ke tourism medicalnya ini mau seperti apa? Apakah akhirnya apa maksud saya tuh sasarannya mau kemana? Ini kan tadi Australia sampai 30-40 pasien, sekarang zero kan Pak? Boleh? Untuk saat ini karena kita memang fokus kepada wisatawan domestik, wisatawan Nusantara, memang wisatawan-wisatawan yang tidak bisa ke luar negeri karena tentunya close border, mereka bisa menilik Bali atau bisa ini yang jadi melihat pasar, Bali pangsanya menjadi maksudnya. sasaran atau tujuan daripada medical tourismnya mereka. Wah, Yang biasanya ke Pineng, yang biasanya ke Singapura, ya Bali juga punya kok fasilitas-fasilitas yang kemudian bisa mereka anggap sejajar atau bisa kita samakan dalam konteks fasilitas hospitalsnya, perawatannya, bahkan dokter-dokter dan alat-alat yang tersedia. Oke, jadi boleh dikatakan bahwa karena dalam tanda kutip tertekan oleh karena pandemi, kadang-kala ada orang yang menyerah kan, aduh udah nggak ada yang datang, apalagi sudahlah mau ngapain, tapi ini kan ada semangat, kalau saya lihat kan ada semangat dari kawan-kawan bahwa ternyata masih ada ceruk, ada peluang lagi terkait dengan itu tadi medical. Memang yang orang asing tidak bisa datang, tapi ini kan ada juga yang domestik atau Nusantara, boleh dikatakan masyarakat Indonesia sendiri, termasuk juga yang lokal, yang selama ini mungkin mereka berobat di luar, yang kita sudah terkenal Pineng itu, mereka nggak bisa keluar kan gitu. Nah ini yang menjadi ceruk gitu ya kalau saya melihat Ibu ya. Betul. Wah, nah ini menarik, nanti kita akan mengerucut ke situ. Sekalian mau melihat sebetulnya nanti bagaimana gandengannya dengan turisme maksud saya, dengan kepariwisataan, apakah siapkah, kemudian infrastrukturnya bagaimana, pelayanannya bagaimana gitu ya Pak ya. Nah, tapi kayaknya kita memang harus nyicip ini lah. Siap. Ya, Pak, Siap. gimana ya? Benar, Gitu Pak. ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, sembari kita akan mencoba makanan khas dari pelataran Canggu ini. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ayo kita coba buka. Aduh.